welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Prisil. Jadi hari ini aku mau sharing sedikit banyak soal pertanyaan kalian yang kalian tanyain kemarin, soal pengalaman aku waktu aku pertama kali merantau. Karena ini videonya agak lumayan panjang, jadi aku saranin kalian siapin dulu makanan kecil atau snack sambil nonton video ini. Jadi di video kali ini aku bakal cerita-cerita soal pengalaman aku, persiapan aku waktu aku pertama kali datang ke Jakarta buat nyari kerja waktu itu. Ya, aku bakal bahas juga harga kosan di Jakarta buat kalian yang belum tahu dan pengen tahu nih, aku bakal bahas di sini. Sama satu lagi itu mengenai biaya hidup. Penasaran? Kita akan mulai videonya. Sebelum kita mulai, aku mau disclaimer dulu ya buat video aku ini. Jadi semua yang aku bahas di video kali ini tuh benar-benar pure dari hasil pengalaman aku sendiri sama hasil riset aku sendiri. Jadi ya kemungkinan ada perbedaan dengan orang lain. Jadi sebenarnya banyak banget hal yang harus kalian persiapkan untuk kalian pergi keluar kota, apalagi untuk bekerja di kota orang kayak gitu. Jadi waktu itu aku persiapannya sekitar 1 tahunan. Iya, aku persiapannya sekitar 1 tahunan lebih untuk bisa berangkat dan akhirnya sampai di Jakarta. Jadi yang pertama aku siapin itu adalah persiapan keuangan atau persiapan budget. Jadi waktu itu aku siapin sekitar 3-4 bulan pertama sejak aku datang ya. Jadi ada sekitar 4 bulan pertama itu kalian harus menyiapkan uang atau biaya untuk kalian hidup. Jadi yang kedua yang aku lakukan adalah menyewa tempat tinggal. Jadi kalian bisa searching, kemudian kalian bisa booking by phone. Yang ketiga yang menurut aku itu penting banget itu adalah membawa persediaan makanan selama 1 minggu pertama. Kemudian yang keempat itu waktu itu aku mempersiapkan ilmu dan skill. Jadi ya kurang lebih sekitar 1 bulan sebelum aku pergi itu aku belajar lah dulu ya teman-teman. Kita perbarui skill kita, belajar ilmu yang baru, keahlian yang baru gitu, yang mungkin bisa berguna gitu saat kita nyari kerja nanti. Yang kelima yang aku siapkan itu mental ya. Jadi lebih ke membangun rasa percaya diri ya kita gitu saat kita melangkah ke dunia yang baru. Aku mencoba untuk mengubah mindset aku kalau aku harus berusaha, aku harus percaya diri gitu, dan hilangin semua rasa-rasa kayak ada kekhawatiran gitu. Itu aku mencoba untuk positive thinking aja sih. Jadi yang paling terakhir adalah menyiapkan dana darurat. Jadi kalau menurut aku ya, kalau hitung-hitungannya aku untuk penyiapan dana darurat, aku hitung 1 kali, maksudnya 1 bulan. 1 bulan kebutuhan hidup ditambah 1 kali tiket pesawat. In case kalau misalnya aku nggak menemukan pekerjaan yang tepat atau mungkin aku stuck gitu, aku mikirnya yowes aku balik gitu ke kota aku gitu. Cuman ternyata puji Tuhan aku mendapatkan pekerjaan di 2 bulan pertama aku gitu. Jadi aku selalu memikirkan jeleknya aja sih dulu, maksudnya biar aku juga ada persiapan gitu. Oke, jadi tadi kita udah membahas soal sharing-sharing aku mengenai persiapan aku waktu datang ke Jakarta. Lumayan ya panjang cerita kita ya teman-teman. Aku bakal bahas soal harga kos-kosan di Jakarta. Jadi kan aku tadi udah cerita ya, sebelum aku datang ke Jakarta itu aku udah booking. Aku waktu itu searching di internet, kemudian aku nemu, baru aku telepon waktu itu. Nah namun sekarang kan udah lebih canggih ya, jadi kalian bisa menggunakan aplikasi. Jadi sekarang udah banyak aplikasi yang memuat untuk
kos-kosan yang ada di Jakarta gitu. Salah satunya itu Mami Kos. Oh ya, ini disclaimer ya, ini no endorse ya. Jadi aku cuman menceritakan pure pengalaman aku aja. Tapi aku belum pernah pakai sih sebenarnya menggunakan aplikasi Mami Kos. Hanya saja aku sering nyari referensi dari situ, kayak alamatnya di mana, ruangannya kayak gimana, karena di situ lengkap banget. Jadi kalian bisa lihat, mungkin ada di sebelah sini aku taruh aplikasinya Mami Kos. Di situ lengkap banget. Jadi aku jelasin di video kali ini berdasarkan referensi juga dari Mami Kos. Jadi waktu itu aku langsung di Jakarta Selatan, dan sampai saat ini juga di Jakarta Selatan. Jadi untuk Jakarta yang selain Jakarta Selatan itu sebenarnya aku kurang ngerti juga ya. Jadi aku pakai referensinya dari Mami Kos ini. Jadi untuk Jakarta Selatan itu range harganya itu dari 1.200.000 sampai 3 jutaan gitu. Itu yang paling murah di 1.200.000 sampai 3 jutaan untuk range harga di Jakarta Selatan. Kalau kalian di Jakarta Timur itu sekitar 1 sampai 2 jutaan. Ya, jadi memang tiap daerah itu berbeda-beda gitu. Jadi kalau di Jaksel mungkin agak lebih mahal, mungkin karena dekat perkantoran kayak gitu. Itu tergantung sebiasanya daerahnya gitu. Itu untuk kos yang standar ya. Ini kita ngomong soal kos yang standar. Jadi nggak yang wow gimana gitu, nggak, ini yang biasa aja gitu. Terus kemudian di sini ada Jakarta Barat atau Jakbar itu di 1,5 sampai 3,5. Jadi 1.500.000 sampai 3.500.000 per bulan. Kemudian di Jakpus atau Jakarta Pusat itu di 2 juta sampai 4 juta sampai 5 jutaan gitu. Jadi range-nya mulai dari 2 jutaan sampai 5 jutaan. Terus yang terakhir itu di Jakarta Utara di 1.500.000 sampai 4 juta. Di dalam kamarnya itu tergantung dengan harganya. Jadi aku ambil contoh kosan aku aja ya. Jadi tempat yang kalian lihat ya. Jadi ini kamar kosan aku. Kamarku yang pasti ini kecil banget sih menurut aku. Ini di 1.200.000. Kalau untuk fasilitasnya sendiri ya, jangan terlalu berharap banyak ya. Aku nggak terlalu nyari yang mahal gitu. Dan harus sesuai sama range gaji aku juga gitu, biar nggak tumpang tindih gitu. Apalagi ya tadi ya biasanya pertanyaannya kayak gini, jadi isi di dalam kosan itu yang paling murah apa aja kak gitu misalnya. Jadi ya contoh kayak kamar aku aja, ini kayaknya kamar aku itu udah paling murah deh kayaknya. Ini ada tempat tidur single bed ya. Jadi single bed, kemudian ada lemarinya nggak gede-gede banget tapi ya cukup lah buat satu orang. Kemudian di situ ada mejanya juga nggak terlalu gede. Jadi kira-kira itu aja sih. Jadi jangan berharap ada AC sih. Oh ya, di sini juga kamar mandinya sharing. Jadi untuk harga segitu nggak dapet harga kamar mandi di dalam ya. Jadi kamar mandinya sharing di luar gitu. Jadi sekarang kita masuk ke bagian yang paling terakhir dan yang paling ribet. Jadi kita ini bakal hitung-hitungan soal biaya hidup per bulan di Jakarta. Oke, jadi aku bakal ambil catatan aku karena ini hitung-hitungannya lumayan ribet. Jadi HP aku udah nggak muat. Oke. Jadi ini kita bakal bagi 3. Itu yang pertama makan, kedua transportasi, kemudian yang ketiga itu biaya tak terduga. Jadi dalam 1 bulan itu 3 hal penting ini harus ada. Yang pertama adalah itu untuk biaya makan. Biaya makan ini aku ambil contoh dari aku sendiri aja ya. Jadi makan itu kan 3 kali ya. Jadi makan pagi itu aku sarapannya roti sama susu. Ya, jadi roti di sini harganya 2.000-an, sama susu yang sasetan itu harganya sekitar 1.500. Jadi catat ya, jadi roti 2.000, susu sasetan 1.500. Itu makan pagi. Kemudian siangnya itu aku makannya jadi di sebelah kosan waktu itu ada warteg ya. Jadi aku makan nasi campur di warteg itu sekitar 10.000 untuk 1 porsi. Jadi makan siangnya adalah 10.000. Kemudian yang ketiga itu makan malam.
Jadi aku harus makan malam ya, kalau enggak aku nggak nyenyak. Jadi aku makan malamnya biasanya kalau malam di depan itu suka ada tukang nasi goreng gitu. Jadi ya makan malamnya itu nasi goreng. Nggak selalu sih, cuman aku ngasih budgetnya itu makan malamnya sekitar 12.000. Roti sama susu itu udah 3.500. Kemudian ditambah sama nasi campur 10.000 makan siang, kemudian makan malamnya sekitar 12.000. Jadi totalnya itu sekitar 25.500. Cuman kita buletin aja biar kita nggak repot ngitungnya. Jadi kita buletin jadi 25.000. Jadi FYI jadi ini semua makanannya masih beli. Jadi belum ada peralatan masak waktu itu. Jadi ya semua makanan masih aku beli gitu. Kita hitung biaya makan tadi kan 25.000 ya per hari. Jadi coba kita kalikan dengan 30 hari. Jadi 25.000 dikali 30 hari. Totalnya itu 750.000 per bulan. Oke? Oke. Lanjut kita ke poin yang kedua, itu transportasi. Jadi sebelum kita menghitung, kita kalkulasi untuk biaya transportasi, kita harus kenal dulu nih moda transportasi apa yang ada di Jakarta. Nah, transportasi yang di Jakarta itu yang paling umum itu ada 3. Yang pertama itu menggunakan busway. Busway itu kira-kira sekitar 3.500. Kemudian yang kedua itu ada angkot. Jadi angkot itu sekitar 4.000. 3 itu ada MRT. MRT sih baru belakangin ini ya ada. Jadi MRT itu sekitar 4.000. Nah, cuman kalau MRT itu 4.000 per pemberhentian. Jadi gini, misalnya kita dari stasiun A, terus kita ke stasiun B 4.000. Nah, kita ke stasiun C itu 5.000. Nah, begitu seterusnya gitu. Ada lagi nih satu, itu ojek online. itu karena aku masih literally aku baru ya di sini, jadi aku belum paham daerah. Lebih aman itu menggunakan ojek online kayak gitu. Nah, ojek online ini tahu sendiri kan harganya lumayan mehong ya. Harganya itu dari 11.000 sampai 13.000 itu yang paling deket aja ya. Ambil contoh pakai ojek online aja ya. Ojek online kita ambil di harga 13.000. Nah, 13.000 anggaplah dalam satu hari itu kita perginya hanya pergi terus balik lagi. Jadi anggaplah hanya 2 kali. Itu sekitar 13.000 dikali 2 sama dengan 26.000. 26.000, kemudian 26.000 ini kita kalikan dengan 30 hari. Jadi hasilnya itu 780.000 untuk 1 bulan. Yang ketiga adalah biaya tak terduga sekitar 200.000. Jadi biaya tak terduga ini macam-macam sih kegunaannya ya. Jadi seperti kayak aku waktu itu buat biaya fotokopi atau enggak buat ngeprint, ya pokoknya kayak gitulah. Itu sekitar 200.000. Atau mungkin aku harus membeli sesuatu, itu aku ambil di dana tak terduga gitu, yang aku selalu siapin 200.000 per bulan. Nah, jadi udah 3 poin yang tadi aku hitung ya. Jadi sebenarnya 3 poin ini belum termasuk sama kebutuhan kos kalian. Jadi kebutuhan kos kalian kan nggak cuman makan sama transport doang kan. Jadi pasti ada yang lain, entah itu untuk sabun mandi atau sikat gigi dan lain-lain, itu kan juga termasuk dalam kebutuhan. Nah, namun di video kali ini aku udah nggak hitung lagi karena aku hitung yang paling dasarnya aja dulu. Jadi 3 hal ini yang paling penting gitu. Oke, mari kita hitung totalnya. Dari makan 750.000, kemudian transportasi 780.000, kemudian ditambah dengan dana tak terduga 200.000, dan dengan uang kos bulanan yang seperti tadi yang aku udah jelasin di awal. Uang kos aku 1.200.000. Jadi di total semua itu 2.930.000 per bulan. Kemudian seperti yang aku udah jelasin di awal banget video itu, hal yang harus aku persiapkan itu untuk datang merantau adalah sekitar 3-4 bulan. Yang aku siapin adalah 2.930.000 dikali 4 bulan. Jadi totalnya adalah
11.720.000. Nah, 11.720.000 ini masih ditambah sama dana darurat. Itu satu kali biaya hidup, maaf, 1 bulan biaya hidup sama 1 kali tiket pesawat. Jadi totalnya 11.720.000 ditambah 2.930.000, kemudian ditambah lagi dengan tiket pesawat, ya kita ambillah sekitar 1.500.000, ditambah berarti 1.500.000, totalnya 16.150.000. Sebenarnya sih aku nggak saranin ya buat teman-teman yang mau merantau dan dengan keadaan yang jobless kayak aku. Itu maksudnya belum ada pekerjaan gitu. Jadi waktu itu aku kesini, aku memang dengan status jobless alias belum ada kerjaan. Jadi waktu itu aku nyari kerja pas aku udah nyampe di sini gitu. Jadi buat kalian yang mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian dan semoga juga bisa jadi inspirasi buat kalian. Sampai sini aja dulu video aku. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe channel aku, di like video ini, dan di share jika bermanfaat. Oke, see you in the next video. Bye.